Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kaifa halukum ya tullab? As'alullah ta'ala li wa lakum at-taufiq was-sadad. Wallahu yahfadukum aynama kuntum insyaallah. Fi hadzal yawm al-mubarak sanastamir darsana insyaallah fi maddati ilmin nahwi. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada pelajaran ilmu nahwu, yang mana ilmu nahwu ini adalah alat untuk kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitab para ulama yang tertuang atau tertulis dengan bahasa Arab. Baik, di pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang al-af'al, bahwasanya al-af'al itu ada tiga, ada madhi, mudhari dan amri. Kata kerja yang telah lalu, kata kerja yang akan datang, dan kata perintah. Maka setelahnya kita akan mempelajari alamatul ismi, tanda-tanda ismi, sesuai dengan matan yang ada di buku Al-Jurumiyah, di kitab Al-Jurumiyah. Baik. Alamatul ismi, silakan yang di rumah pegang bukunya, pegang pensilnya, kasih terjemahan jika itu perlu. Alamatul ismi artinya tanda-tanda isim. Jadi untuk mengenal kata itu isim atau tidak dengan tanda-tanda ini, sama seperti manusia, kita ingin menandai dia dengan ciri-cirinya. Misalnya ciri-cirinya berjenggot, misalnya ciri-cirinya putih, misalnya rambutnya ikal atau lurus. Nah, begitu juga alamatul ismi. Isim ini punya tanda-tanda yang kalau kita lihat tanda ini, maka kita akan ketahui bahwasanya dia isim. Ini pentingnya ketika kita mau meng-i'rab suatu kalimat, misalnya ja'ar rajulu minal masjid, seorang datang dari masjid. Nah, kita akan tahu isimnya yang mana. Tapi kalau kita tidak tahu tanda-tanda isim, maka kita nggak tahu mana yang fi'il, mana yang isim, mana yang huruf. Kita lanjutkan. Qala al-musannif, berkata al-musannif, musannif di sini artinya penulis matan Al-Jurumiyah itu. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam. Jadi isim itu dikenali atau ditandai dengan apa? Bil khafdi. Khafdan artinya majrur, artinya kasrah. Jadi kalau misalnya antum melihat ada kalimat atau kata yang dia berbaris bawah akhirnya, contohnya ilal madrasati, al madrasati, itu kan kasrah akhirnya, ti, maka bisa kita katakan al madrasati itu adalah apa? Ismun, pasti itu ismun, walaupun dia ismul makan, tetapi dia yang penting ismun, ismun bil khafdi, karena ada kasrah di akhirnya. Jadi tanda yang pertama adalah berbaris kasrah di akhir kalimat atau kata. Wat tanwin, tanwin itu adalah dhamma tambahan di atas. Jadi dhamma kan ada dhamma, ada tanwin. Jadi dhamma itu, perhatikan ini dhamma. Oke. Ini namanya tanwin, benar? Salah, Yang ini dhamma, yang ini tanwin, yang inilah tanwin. Ini tanwin atas, fathatain. Yang mana tanwin? Yang ini tanwin. Yang ini baris fathah. Jadi tambahan ini yang disebut sebagai tanwin, bukan keduanya. Bukan dua garis atas, dua garis bawah sama dhammah dua itu yang dikatakan tanwin, enggak. Tapi tambahan di atasnya lah yang disebut sebagai tanwin. Baik.
wa dukhuli al-alif wal lam. Nah, contoh tanwin misalnya ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Nah, kalau ada tanwin Zaidan maka dia dikatakan isim. Madrasatun, itu contoh dari tanwin juga. Madrasatun akhirnya apa? Tanwin dhammatain, maka dia disebut sebagai isim. Wa dukhulil alif wal lam, masuknya alif lam. Jadi kalau ada kata yang bisa kita masukkan alif lam, berarti dia isim. Contohnya yaf'alu, bisa masuk alif lam? Enggak bisa. Al-yaf'alu, mana ada orang bilang al-yaf'alu? Tapi kalau Ustaz katakan babun, bisa masuk alif lam? Bisa. Al-babu. Nah, jadi kalau ada kata atau ada kalimat dalam bahasa Arab kira-kira bisa kita masukkan kepadanya alif lam, maka dia isim. Karena kan kalimat itu ada 3 kan? Isim, fi'il sama huruf. Huruf bisa nggak masuk alif lam? Nggak bisa lah. Ana adhabu al-ilal madrasah, mana bisa? Ya, suka-suka hati kita nggak bisa. Wa huruful khabdi wa hiya. Jadi dijelaskan. Tadi kan kita katakan di awal tanda isim itu adalah baris kasrah di akhir kalimat atau kata. Gimana ceritanya dia bisa berbaris bawah sedangkan asal katanya itu tanwin, contohnya madrasatun? Maka disebutkan di dalam matan ini wa huruful khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rudda wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wat ta. Jadi huruf al khabdi artinya huruful jar, ya, huruful jar. Huruful jar artinya huruf-huruf yang menjadikan baris suatu kalimat itu kasrah. Ya. Apa itu hurufnya? Min. Contohnya minal madrasah, ti, wa ilal masjidi, wa an muadzin, ya kan? Kalau dalam periwayatan kan an Abi Sufyan, ya kan? An Aisyah, ta itu karena dia isim, ya. Nama orang nggak bisa kasrah. Tapi kalau yang nama selain itu yang dia mu'rab, maka dia bisa berubah menjadi kasrah, ya. Contohnya misalnya an Muhammadin, ya, atau an Aliyin, wa alal masjidi misalnya, atau ala saqfi, alal maktabi, wa fil fasli. Kan fil fasli barisnya kasrah di akhir. Fil masjidi. Wa rubba. Ini warubba bisa juga warubba rajulin. Rubba di sini perumpamaan artinya. Warubba rajulin karimin. Kasyajaratin nakhlati misalnya. Contohnya perumpamaan orang yang mulia itu seperti pohon kurma atau pohon kelapa, banyak kebaikannya. Wal ba, ya, adribu bil yadi. Atau adribu bil udi, saya memukul dengan. Wal kaf, ya, anta kal bahri, ya, kal bahri fil ilmi, kau seperti lautan ilmu. Wal lam, ya, contohnya adalah lil masjidi, ya, atau babun lil fasli, pintu punya kelas, ya kan? Hada qalamun lil madrasati misalnya. Wa huruful qasam artinya huruf-huruf yang dijadikan sebagai alat untuk bersumpah, ya. Jadi kalau kita mau bersumpah atas nama Allah harus ada huruf sebelumnya, ya. Tak mungkin kita bersumpah Allah, nggak bisa. Harus ada huruf sebelumnya yang itu dinyatakan sebagai huruf al-qasam. Qasam artinya apa? Sumpah. Huruf sumpah. Apa itu? Wow. Wallahi, ya kan? Kalau orang Afrika, kawan-kawan Ustaz bilang wallahi itu wallahi katanya. Itu orang Afrika. Wallahi anta, fedra anta. Jadi beda bahasanya kan? Wallahi, kalau kita wallahi. Atau di sini ba itu billahi, ya. Billahi lan a'uda ilal ma'siyati abadan. Nah, dengan nama Allah, ya, saya tidak akan kembali kepada maksiat.
tallahi. Nah, ini ada di dalam Al-Quran nih, tallahi. Jadi lafzul qasam ini dia bagian dari huruf yang menjadikan ya, baris di akhir kalimat itu kasrah. Jadi tandanya gampang sekali, ada 3, masuknya alif lam, adanya tanwin di akhir kalimat, dan adanya kasrah di akhir kalimat. Maka kalimat itu kita katakan isim. Gampang ya, insyaallah ya. Tapi penjelasannya, asyarhu lamma faragha al-musannif min dzikri aqsamil kalam, lamma faragha ya, penjelasannya setelah musannif yang selesai menjelaskan aqsamil kalam ya, pembagian kalam ya. Apa itu pembagian kalam? Pembagian kalimah ya. Yang pertama ismun, fi'lun, dan harfun. Syara'a fi bayani alamati kulli qismin. Maka si penulis ini ya menjelaskan tentang apa? Tanda-tanda setiap bagiannya, bagian isim, bagian fi'il, dan bagian huruf. Fabada'a bil ismi, maka dia memulai dari isim. Nah, jadi setelah penulis Matan Al-Jurumiyah menjelaskan tentang pembagian kalimat ya, maka dia menjelaskan setelahnya tentang tanda-tanda isim, supaya apa? Supaya terang apa? Terang kita untuk membedakan ini isim, ini fi'il, ini huruf. Karena nanti ada apa namanya, ada kalimat dia tuh kayak fi'il ya. Contohnya misalnya rubba ini kayak fi'il ya, rubba, karena ini terdiri dari dua huruf terus kayak fi'il rubba. Padahal bukan, padahal dia huruf. Bisa kita masukkan rubba menjadi kita masukkan alif lam al-rubba, nggak bisa. Jadi karena ada kalimat yang mirip dengan fi'il, mirip dengan isim, maka perlu dibuat tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan tanda-tanda isim, tanda-tanda huruf. Wa dzakara lahu arba'a alamat, dan dia menyebutkan 4 di sini. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha arafta annaha ismun. Jika kau melihat salah satu di antara tanda-tanda ini pada suatu kalimat, maka bisa dipastikan itu adalah isim. Ihdaha, ini penjelasannya. Ihdaha al-khabdu. Yang pertama adalah al-khabdu. Tadi sudah kita jelaskan ya. Wa huwa ibaratun anil kasrah, yaitu ibarah artinya penjelasan ya, atau penerangan tentang kasrah. Jadi dibahasakan kasrah itu sebagai al-khafdu ya. Allati yuhdithuha al-amil, yang terjadi pada isim itu. Contoh bismillahi. Jadi bismillahi ya. Ismi itu berarti isim kan? Bismi. Al-Allahi berarti isim. Ar-Rahmani isim juga. Ar-Rahim isim juga. Namanya isim majrur, nanti akan ada pembahasannya. As-thaniya at-tanwin, wa huwa ibaratun an dhammataini wa fathataini wa kasrataini wa nahwu qouli ta'ala wujuhu yawma idzin khashi'ah. Dan yang kedua adalah tanwin, yang menjelaskan tentang 2 garis di atas, 2 garis di bawah, dan 2 dhammah ya di atas. Contohnya wujuhi ya, wujuhun berarti dia isim. Yauma idzin isim atau bukan? Yauma idzin isim. Khashi'ah isim. Artinya kalau kita melihat tanwin, melihat fathatain ya, dhammatain, dan kasratain, maka bisa dipastikan dia itu apa? Isim. Fa kullu min wujuhun yauma idzin khashi'ah wa 'amila wa nasiba wa naran wa hamiyatan wa 'ainin wa anatin asma liwujudi tanwin. Semua kalimat yang tercantum di sini dikatakan dia sebagai asma atau isim. Karena apa? Karena adanya tanwin di akhirnya. Atsalis, Asalis yang ketiga, dukhulul alif wal lam.
masuknya alif dan lam, atau bisanya ya isim atau kata itu dimasukkan alif lam. Jadi kalau misalnya ada kalimat atau kata yang tidak bisa dimasukkan alif lam, maka dia tidak dikatakan isim. Wa yu'abbu anha bi al, dan bisa kita ibaratkan dia bisa kita sebutkan dia sebagai al, alif dan lam. Nahu qouli ta'ala ar-rahmanu. Ar-rahmanu di sini berarti dia isim karena ada alif lam. Baik alif lam kalau dalam ilmu tajwid alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Baik. Yang keempat huruful khafdi ya. Masuknya atau bisanya huruf al-khafdi atau huruf-huruf yang mengkasrahkan, yang memajrurkan isim masuk kepadanya ya. Kalau fi'il bisa nggak bisa. Ana fi ya'mal nggak bisa ya. Huwa fi ya'mal, anta fi ta'mal nggak bisa. Jadi kalau ada kata atau kalimat yang bisa dibubuhi atau bisa dimasukkan ya sebelum isim atau sebelum kata ini huruful khafdi atau huruful majrur, huruful jar, maka dia bisa dikatakan isim. Jadi yang pertama adanya kasroh di akhir, ya kan? Yang kedua masuknya alif lam. Yang ketiga adanya tanwin. Yang keempat sebelum kalimat itu ada huruf jar, ya. Jadi kalau setelah ila ada kalimat, contohnya ilal madrasah. Setelah ila ada kalimat, berarti kalimat ini apa? Isim. Insyaallah paham ya semuanya ya. Baik. Selanjutnya wa min hurufil khafdi ahruful qasam liqauniha tajurul isma ba'daha. Dan dari huruf-huruf jar ini ada yang namanya huruf qasam. Huruf qasam ini namanya huruf sumpah. Jadi kalau ada huruf ini maka bisa dikatakan ini adalah huruf sumpah yang menjadikan ya, yang menjadikan kata setelahnya itu kasrah. Jadi dia dimasukkan kepada huruful khafdi karena huruf ini juga memiliki kemampuan atau kekuatan yang menjadikan kata setelahnya kasrah. Contohnya di sini ya, wallahi, tallahi, billahi. Jadi kalau misalnya ada huruf-huruf ini di suatu kata, maka dia isim. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arba'un. Jadi kalau kita simpulkan ya, wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arba'. Jadi kalau kita simpulkan hasilnya adalah tanda-tanda isim itu 4 ya, dari penjelasan yang sebelumnya ya. Isnatani talhaqanil isma fi akhirih. Nah, jadi yang pertama itu 2 ya, yang menjadikan akhir kata itu kasrah atau tanwin ya. Jadi tandanya itu berada di akhir kata. Jadi ada 2 tanda yang tandanya itu berada di akhir kata atau kalimat. Huma, apa itu keduanya? Yaitu kasrah dan tanwin. Jadi ini posisinya sama, dia berada di akhir kata. Baik. Yang kedua, wasnatani tadkhulani alaihi fi awalihi wa huma alif lam wa huruful khafdi. Dan 2 sisanya mereka masuk ya di awal sebelum datangnya isim. Contohnya masjidun, datang si al, berarti kan di awal, al masjidu. Lalu huruful khafdi ya, yaitu huruf-huruf majrur, huruf-huruf jar yang memajrurkan isim setelahnya ya. Misalnya al madrasatu, masuk huruful khafdi, minal madrasati. Paham ya? Nah, jadi yang menjadi intinya adalah
tanda-tanda isim itu ada 4 ya. Tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama ya, dua datang di akhir. Misalnya madrasatun, dua datang di akhir, baik dia tanwin atas, tanwin depan, atau tanwin bawah misalnya. Dan satu tanda lagi kasroh, namanya khafdun kalau di bahasa al-jurumiyah, tapi maksudnya kasroh maksudnya. Terus dua tanda lagi itu di awal ya. Contohnya misalnya madrasatun, apa tanda yang pertama? Alif dan lam sama huruful khafdi, minal madrasah. Apa tadi huruful khafdi artinya? Huruf jar. Huruful khafdi artinya huruful jar yang menjadikan baris di akhir kata ini kasroh. Jadi beda ini ya. Dia perubahan kasrohnya ini karena sebab yang lainnya ya. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, ini isim. Dia nggak langsung dibubuhi dengan huruful khafdi, nggak langsung. Tapi kalau bismi, nah itu baru dia dikatakan masuknya huruful khafdi, yaitu ba. Paham ya? Insyaallah. Cuma satu orang. Ya Allah. Baik. Iya, Ustaz. Apa? Tapi ngumpulnya kapan bisa? Iya. Baik. Ini di halaman setelahnya ada tamrin, silakan antum kerjakan, gampang banget ini latihannya. Iqra'il ayat al-atiyah, bacalah ayat berikut, summa istakhrij, kemudian keluarkan minha darinya al-asma, isim, ma'adayanil alamatil lati urifta biha ya, dengan penjelasan tanda-tanda yang telah dikasih tahu kepadamu. Nanti roket ada kelas bagus ini untuk kamu yang ngaku ya. Baik. Jadi silahkan tulis asmanya, kemudian tandanya yang udah dikasih tahu tadi ya. Contohnya misalnya laqad khalaqnal insana, al-insana di sini. Tulis di sini al-insana. Ya kan? Ya, al-insana. Kenapa dia menjadi isim? Karena di sini ada alif lam, berarti diwujudi al-alif wal lam fi awwalihi. Gitu ya. Gampang ya? Gampang lah. Kacang ini bagian itu insyaallah. Lalu yang kedua, tamrin yang kedua, hati sab'ata amsilah ya, berikan 7 contoh min indika darimu alal ismi, tentang isim. Gampang banget. Contohnya apa? Banyak banget ini ya. Coba lah contohnya apa? Misalnya al masjidu, misalnya al mar'atu, ar rajulu misalnya. Misalnya antum buat jumlah juga, karena antum sudah kelas 11, buatlah jumlah. Uhibbu ta'aman, saya suka sama makanan ya, jangan yang lain antum. Ya, syukran ya ala ihtimamikum, semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.